Survei Foxpol Center Research and Consulting menunjukkan dukungan Jokowi terhadap capres yang dipilih hanya berpengaruh 25%. Sementara responden yang memilih tidak berpengaruh sekitar 65,7% dan 9,3% menjawab tidak tahu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia untuk menganalisis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Dalam kurun waktu 2 minggu ada 4 lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon presiden. Hasilnya mirip-mirip. Nah, kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Foxpol Research Center, Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Mas Panggi. Malam Mbak Rifana. Oke, kita akan langsung lihat ini hasil survei punyanya Foxpol dulu ya, lembaganya Mas Panggi ya. Elektabilitas calon presiden langsung simulasi 3 nama, kita nggak usah berapa nama, langsung simulasi 3 nama aja. Silakan dijelaskan. Ya, dari 3 nama ini kan hasilnya akan beda-beda, baik 16, mau 10, mau 3 nama. Jadi 3 nama ini yang kita potret in zoom capture-nya memang lebih menonjol, signifikan dibanding calon-calon presiden lain. Kalau misalnya 16 nama dia akan menurun lagi, jadi 3 nama ini akan memindahkan 16 ke 3 nama ini migrasi suaranya. Jadi kelihatan memang di sini sebetulnya di rentang range margin of error Mbak Rifana, artinya masih sangat dinamis, kompetitif. Ini yang disebut mungkin pacuan kudanya masih saling tidak terlalu ada yang menonjol sebetulnya. Karena kalau di rentang range margin of error 2,8 itu artinya masih sulit kita memastikan siapa pemenangnya. Tetapi jangan lupa di dalam 4 kategori klasterisasi ini, kalau kita lihat limitasi suara mereka ini tidak tahu tidak jawab 5,7. Ini sebenarnya undecided-nya termasuk dewa elektoral sebetulnya. Dewa elektoral ini juga akan mempengaruhi nanti seberapa besar apakah di 5,7 ini adalah pemilih yang nanti berpendidikan tinggi, apakah nanti mereka belum punya preferensi politik atau tidak. Tetapi yang jelas selisihnya masih sangat kompetitif. Kalau dilihat yang tidak tahu ataupun tidak jawab undecided voters 5,7% ini sangat kecil, artinya mayoritas pemilih sudah menentukan pilihan. Sudah punya strong voters di sini tipis-tipis sekali ya selisihnya ya. Anies Baswedan 33,2, Ganjar Pranowo 32,2, Prabowo Subianto 28,9. Ini semuanya strong votersnya loyal berarti ya? Iya, artinya strong voters itu kalau dari data Foxpol 61,6%. Jadi artinya mereka sudah mantap pilih. Tetapi sebetulnya swing votersnya masih ada. Ada kemungkinan mereka untuk berpindah menunggu masa kampanye. Mereka melihat preferensi kandidasi capresnya, visi kecapresan dan bisa juga bantuan, sembako dan seterusnya. Tapi yang penting sebetulnya dari 33,2 dengan 32% ini yang disebut dengan saling menyalip itu. Artinya memang sangat kompetitif banget, sangat dinamis. Nah, sebetulnya yang menjadi penentu itu adalah nanti bisa saja kalau 3 ini kan wakilnya. Nah, nanti akan kelihatan kartu wakil akan hidup ya. Dia akan bergerak, pergerakannya akan kelihatan. Kita lihat simulasi yang sudah dibuat oleh Foxpol. Saya lihat hasil surveinya, simulasinya agak banyak sekali ya, sangat beragam. Tapi kita lihat simulasi yang 2 nama dulu ini. Simulasi 2 nama langsung Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Silakan Mas. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Kalau kita lihat basisnya sebarannya wilayahnya pemilih Anies dengan Pak Prabowo itu irisannya sama. Basisnya Pak Anies ada di Sumatera, kemudian di DKI, Banten, Jawa Barat. Nah, irisannya agak kuat Pak Prabowo di Papua saja. Tetapi sehingga memang kemana migrasi dari suaranya Mas Ganjar, temuan kita itu cenderung sebetulnya ke Pak Prabowo. Nah, ini yang membuat masih kompetitif. Artinya ketidakhadiran Mas Ganjar sini itu mempengaruhi migrasi suaranya pilihan Mas Ganjar. Tapi ini undecided-nya cukup besar, tidak jawab cukup ataupun besar, tidak tahu. 14,1% mereka masih menyembunyikan pilihan mereka, tidak tahu tidak jawab. Undecided ini artinya cukup besar. Mereka belum memastikan, bisa saja yang undecided ini karena tidak ada nama Mas Ganjar. Kita lihat simulasi berikutnya. Ini tadi Anies Baswedan, Prabowo Subianto ketat sekali. Bagaimana dengan Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo? Nah, ini yang menarik data temuan Foxpol ini adalah ketika kita tidak ada Pak Prabowo, apa yang terjadi? Maka dalam data ini temuan kita, simulasi 3, 2 dan 1 3 dan 2 tadi mempengaruhi. Jadi kalau nanti Mbak Rifana ada 3-4 poros, kemudian ada 3 poros, 2 poros itu akan merubah peta politik kemenangan. Jadi cenderung dari data kita, itu kalau 4 poros calon presiden kita, itu sangat diuntungkan peluang kemenangan Anies ada. Nah, tapi kalau 3 poros itu peluang kemenangan signifikan ada peluangnya, trennya kecenderungan ke Mas Ganjar. Nah, kalau 2 poros head to head, kembali peluang itu ada pada Anies. Jadi artinya nanti poros simulasi pasangan itu sangat menentukan. Nah, migrasi suaranya dari data temuan Foxpol itu adalah artinya strike ticket votingnya semua pemilihnya
Pak Prabowo itu kayak Pak Anies. Oke. Ada juga sebagian Karena kayak Mas Ganjar. kelompok pemilihnya mirip begitu ya, beririsan Segmen ya. basis pemilihnya, Segmennya beririsan. wilayahnya sama, basis Oke. samanya. Oke. Wilayahnya nggak jauh beda. Oke, kita lihat elektabilitas calon presiden di lembaga survei yang lain. Saya yang akan jelaskan kalau tadi milik lembaganya Mas Pangi, Voxpol, ini adalah surveinya Carta Politika. Periodenya mirip-mirip dekat-dekat 4 sampai 12 November 2022. Ada yang berbeda. Kalau tadi di tempat Anda Anies Baswedan yang berada di puncak survei. Kalau surveinya Carta Politika Ganjar Pranowo 37,4, Anies Baswedan 29,3, Prabowo Subianto 25,3%, tidak tahu atau tidak jawab 8%. Tapi kesimpulannya Pak Prabowo mengalami penurunan suara. Oke, elektabilitas 3 nama calon presiden di survei berikutnya kita lihat. Oke, ini simulasi 3 calon presiden, sumbernya Indikator Politik Indonesia. Ada Mas Burhan yang ada di sambungan Zoom. Nanti mungkin Mas Burhan bisa jelaskan lebih dalam, tapi yang ini saya jelaskan saja. Pak Ganjar Pranowo 33,9%, Anies Baswedan 32,2%, Prabowo Subianto 23,9%. Tidak tahu atau tidak jawab undecided voters 10%. Ini lagi-lagi ada persamaan ya dari 3 survei ini ya. Posisinya Pak Prabowo mengalami tren penurunan. Kenapa tren penurunannya ini terjadi? Nanti kita akan bahas di dialog. Ada slide berikutnya. Oke, ini tren elektoral dari Indikator Politik Indonesia. Punyanya Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau yang warna kuning ini adalah Pak Prabowo, warna merah adalah Pak Ganjar, yang biru adalah Mas Anies. Nah, kalau di sini dilihat dari bulan Januari 2021 sampai November 2022. Jadi ada tren penurunan juga dari Pak Prabowo di bulan September 2022 ini 29,1%, di bulan November 2022 23,9%. Penurunannya dalam kurun waktu 2 bulan hampir sekitar 5, berapa persen ya? Hampir 6% lah. Hampir 6% ya. Dari September 2022 ke November 2022 penurunan Pak Prabowo Subianto hampir 6%. Ini kenapa nanti kita akan bahas lebih dalam di dialog. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Di bulan September 2022 elektoral Anies Baswedan 25,7, di November 2022 32,2%. Apakah ini karena sudah dideklarasikan setengah sobekan tiket dari Nasdem? Kita juga nggak tahu, nanti mungkin lebih dalam lagi dibahas. Dan yang menarik Ganjar Pranowo bulan September 2022 36,2%, November 2022 33,9%. Dalam kurun waktu 2 bulan turun hampir 3% ya. Jadi yang naik hanya Anies Baswedan, Ganjar dengan Prabowo mengalami penurunan elektabilitas. Versinya Indikator Politik Indonesia. Oke, slide berikutnya. Apakah efek endorsementnya Pak Jokowi berpengaruh terhadap tokoh-tokoh yang akan manggung di Pilpres 2024? Ternyata angkanya beda-beda. Kita lihat dari surveinya Litbang Kompas di bulan Oktober 15,1% efek endorsementnya Pak Jokowi ke tokoh yang akan maju capres. Versinya Voxpol Center, lembaganya Mas Pangi 25%. Kenapa bisa setinggi itu? Nanti mungkin bisa dijelaskan dalam dialog. Dan di surveinya LSI Denijaya sangat kecil sekali efek endorse-nya Pak Jokowi ke capres hanya sekitar 1,5%. Itu tadi Electionpedia kita, data-data statistik yang terpotret karakteristik dan juga preferensi pemilih. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan trennya? Dan bagaimana tanggapan dari partai-partai? Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber saya yang sudah ada di studio. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sederet tokoh politik digadang-gadang menjadi calon presiden di pemilu 2024. Elektabilitas sejumlah nama pun saling salib menyalip, berebut atensi publik. Hasil survei sejumlah lembaga dalam kurun sebulan menunjukkan posisi Ganjar Pranowo kokoh di puncak survei meskipun selisihnya semakin tipis dengan Anies Baswedan. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto terus menurun. Padahal Presiden Jokowi berulang kali memberi kode dukungan kepada Ganjar dan Prabowo namun tidak mendongkrak elektabilitas keduanya.
Saling salib elektabilitas Ganjar, Anies, dan Prabowo akan semakin memanas jelang kontestasi Pilpres. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung, Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari. Selamat malam, Mas Muni. Selamat malam. Selamat malam. Ada politisi Gerindra jauh datang dari Sumbar. Gimana Sumbar, aman? Kemarin habis didatangi oleh capresnya Bang Willy. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam, alhamdulillah aman, Nana. Oke, alhamdulillah aman. Ada Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy. Malam, Rifana. Terima kasih sudah menyempatkan jauh-jauh dari Pekanbaru langsung ke sini dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Foxpol Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Pangi. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat malam, Mas Burhan. Nana, malam semuanya. Oke, dan sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu 2024, karena pemilih milenial jumlahnya 60% dari total jumlah pemilih, kita selalu melibatkan teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa. Malam ini yang bergabung adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Nanti boleh menyatakan pendapatnya ataupun bertanya kepada para narasumber karena sekali lagi kalian akan menentukan pilihan. Jumlah kalian 60%, suara kalian itu sangat meter, sangat penting pada pemilu 2024 dan bapak-bapak ini harus meyakinkan nanti capresnya bisa dipilih oleh kalian ya. Bang Andre, tapi Mas Pangi saya ingin tanya ya, penurunan elektabilitasnya Pak Prabowo ini kenapa? Tadi kan Anda sudah menyebut ada migrasi pemilih begitu ya. Apakah ini karena kekecewaan yang memang padahal kan pemilu 2019. Apakah kekecewaan dari pemilihnya Pak Prabowo karena Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan, tidak mempertahankan posisinya, itu yang membuat suaranya kemudian menurun elektabilitasnya, ada migrasi pemilih? Ya Mbak Rifana, kalau misalnya dari simulasi kita memang ketika tidak ada Pak Anies itu pertumbuhan elektoralnya Pak Prabowo masih ada terjaga. Tapi begitu masuk ya kita otak-atik Pak Anies itu sudah mulai mengganggu penetrasi wilayah zonasi wilayah pertempuran primernya Pak Anies itu ada pada basis Pak Prabowo. Maka kalau kita lihat kekuatannya tadi Sumatera, kemudian DKI, Banten dan Jawa Barat itu persis dengan Pak Prabowo basis suaranya. Yang kedua adalah pengaruh memang kalau Bang Andre tadi bilang deklarasi mungkin iya juga bahwa Pak Prabowo belum deklarasi, belum turun, belum ngapa-ngapain. Sementara Pak Anies sudah deklarasi, ada partainya yang mendeklarasikan, sudah safari politik keliling. Tapi satu lagi mohon maaf saya mungkin salah juga, Pak Prabowo justru kampanyenya udah hampir 15 tahun gitu. Kalau untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 tadi artinya untuk memperkenalkan diri agar dia dikenal kemudian disukai dan konteks yang kemudian dipilih dari racikan elektoral kita, tingkat kedikenalan beliau oleh publik hampir mentok ya. Mentok 93%. Dengan tingkat kedisukaan ada di angka 71%. Tapi tingkat keterpilihan memang ada mislingnya, ada tidak beririsan gitu. Ketika tingkat kedikenalan dan kedisukaannya Pak Ganjar justru menyalip elektabilitasnya Pak Prabowo. Oke, saya mau kembali ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi meneruskan tadi pertanyaan saya sebelum break bahwa pernyataannya Mas Muni, lembaga survei sebagai instrumen pembentuk opini publik. Itu memang seperti itu ya? Iya Mbak Nana, sebetulnya kan survei itu dia pendekatannya adalah yang dibilang oleh Mas Burhan tadi. Dia tidak bisa like or dislike, asumsi, persepsi, pikiran atau hanya untuk menyenangkan orang. Bahkan kalau kita rilis pun saya tidak 1-2 orang politisi nelpon saya, nggak menerima hasilnya. Kok partai saya segini? Itu kan asumsi, persepsi mereka. Artinya secara pendekatan metodologi itu masuk kepada intersubjektif. Apa yang dilihat itu yang belum tentu itu yang didapatkan. Bisa saja di balik itu mereka punya asumsi sendiri. Tapi kalau lembaga riset, lembaga survei, apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Dia adalah empirik objektif. Nah itu dua hal yang berbeda. Intersubjektif dengan empirik objektif. Nah kalau politisi dia bisa mengasumsikan menurut pikiran liar dia. Like or dislike asumsi dia. Tapi kalau kita enggak, kita basisnya kan data. Basisnya statistik ya. Jadi nggak bisa like or dislike. Bagaimana pertanggungjawabannya? Itu menarik pertanggungjawabannya. Kita akan dibilang oleh Mas Burhan. Kita siap mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Kita ada namanya persepi. Perhimpunan survei opini publik, bahkan di situ ekspos data pun bisa. Nah di luar lembaga itu memang kita nggak bisa ngomentari. Nah di situ ada quality controlnya seperti apa, bagaimana mengambil sampling frame-nya seperti apa, representatif populasinya memenuhi nggak representatif. Karena kalau survei nggak representatif kan juga menjadi ada masalah gitu misalnya. Termasuk kita quality control di dalam ada fotonya, ada audionya, verifikasi, validasi.
kemudian konfirmasi, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita siap juga untuk karena memang ada kecenderungan tren hari ini Mbak Rana, apalagi statementnya Pak Mahfud MD, saya nggak tahu ya, mohon maaf. Semua orang bisa membeli lembaga survei bisa ya? dibeli. Dan jawaban saya, kalau kita, siapapun yang bayar kita, itu tidak akan mengubah hasil kita. Nah itu jawaban saya. Kalaupun ada lembaga survei yang mengatakan ya mereka bayar dengan iuran sendiri dari kasnya lembaga, ya silakan. Tetapi memang distrust terhadap lembaga itu kita juga agak menyayangkan gitu. Tapi politisi boleh-boleh saja, nggak ada, bahkan saya di LC kemarin ada profesor yang nggak percaya lembaga survei, ya kita, Bang Willy juga menyaksikan itu, ya kita nggak. Baik. Kita nggak lagi bahas lembaga survei. Hari ini topiknya bukan itu, tapi saya akan tanya soal endorsementnya Pak Jokowi. Itu tadi saya hanya melempar saja pernyataannya Mas Muni. Soal endorsementnya Pak Jokowi. Pak Jokowi berkali-kali mengeluarkan kode-kode ataupun sinyal-sinyal mendukung tokoh-tokoh tertentu. Yang paling banyak disebut ciri-cirinya yang masuk itu dalam radar adalah Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo. Tapi di surveinya Fox Poll Center disebutkan efek endorse-nya Pak Jokowi terhadap Capres ini 25%. Litbang Kompas menyebut 15% dan LSI Denny JA itu menyebut 1,5%. Sekarang apa yang membuat faktor endorsement-nya Pak Jokowi tidak begitu signifikan? Apa memang sebegitu signifikan? Sebenarnya kalau dari data kita Mbak Nana, dari 25% itu menurut saya signifikan. Artinya mereka masih menunggu kemana arah dukungan Pak Jokowi. Mereka masih punya preferensi politik, masih bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Maka kan ada statementnya Pak Jokowi, tunggu tanggal mainnya kemana dukungan saya, nanti arah relawannya akan ikut gitu kan. Tapi memang karena basis pemilih kita, rasional kita sudah mulai meningkat trennya, pemilih rasional ini adalah ada juga kemungkinan mereka sangat tidak terpengaruh oleh presiden. Lebih mereka punya preferensi politik sendiri. Biasanya pendidikannya itu dari data kita kelihatan cross tab B-row B-column-nya itu bahwa pendidikannya misalnya yang berpendidikan tinggi seperti Pak Anies itu masih besar ya, dominan dan signifikan 46%. Jadi usia SLTA dan kuliah. Nah itu artinya pemilih rasional masih naik, artinya ada kemungkinan mereka sudah punya preferensi sendiri. Dan tidak bisa dipengaruhi oleh tidak presiden. oleh termasuk mereka misalnya yang berpendapatan 3 juta ke atas. Itu akan mempengaruhi preferensi politik mereka. Saya mau tanya ke Bang Andre. Bang Andre, kabarnya Ketua Umum Anda Pak Prabowo itu kalau mau maju Pilpres harus dapat restu dari Pak Jokowi. Singkat saja Mas Pangi, saya akan kasih kesempatan juga sama Mas Burhan. Singkat saja, kita waktu udah mau habis. Pertama dari data kita tentang lanjut atau perubahan itu yang terkait dengan program-program pemerintah Pak Jokowi itu layak dilanjutkan atau tidak, itu di angka 51% itu layak dilanjutkan. Tentu unitasnya ada. Dan di angka 37% tidak layak. Nah kalau kita baseline-nya dari basis pemilihnya Pak Anies, itu yang 40% itu layak, tidak layaknya 48%. Kalau Mas Ganjar itu yang mengatakan layak dilanjutkan pemilihnya dari baseline 25% tadi adalah ada di angka 69%. Ada di angka 28% tidak layak dilanjutkan. Artinya memang pemilihnya Mas Ganjar itu lebih dominan untuk layak dilanjutkan dan basis pemilihnya Pak Anies kecenderungan tidak terlalu signifikan, tapi angkanya masih rata. Kalau Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo juga di angkanya itu dia layak dilanjutkan itu 45%, kemudian di angka tidak layak lanjut 42%. Jadi berimbang ya. Nah, itu pertama. Yang kedua Mbak Nana, soal legacy, soal tadi bandwagon effect tadi ya, pengaruh Pak Jokowi. Ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan, ada warung dibuka. Nah di situ kan rame, ada yang berdiri ya Pak Budi ya. Nah kita bertanya apakah makanannya enak atau murah kan gitu. Nah ini kan soal akan menanyakan itu penggiringan opini pengaruh Pak Jokowi. Sekarang tinggal di endorse saja Mbak Puan, naik nggak elektabilitas Mbak Puan? Itu cara menguji. Meskipun udah berkali-kali kalau mau diuji. Pak Jokowi juga memberikan tapi kan kode itu kan nggak muncul ke Mbak Puan. Kemudian apa namanya etiknya nggak ada gitu. Dan yang terakhir adalah soal kerja Pak Jokowi, hasil dari mahasiswa tadi saya sepakat bahwa mestinya Pak Jokowi mohon maaf, fokus saja kerja dulu. Belum waktunya untuk mengendorse itu gitu. Legasinya sebetulnya kalau dari pengaruh survei kita tadi yang berpengaruh Pak Jokowi baseline 25% itu juga ada pemilih Pak Anies tadi ada 32%, Pak Ganjar 22%. Artinya Pak Jokowi keduanya punya basis itu. Jadi enggak kemudian ini harus di-endorse, ini enggak. Menurut saya semua di-endorse enggak masalah. Jadi Pak Jokowi tidak perlu mengendorse ya. Saya langsung kesempatan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir. Ada Ketua Umum Projo Mas Budi Ari, kemudian politisi Gerindra Bang Andre Rosiade, jangan baper ya. Masih banyak pertemuan kita. Ada Ketua DPP Nasdem Willy Aditya udah pakai jaket ini, mungkin nanti Mas
Bang Andre udah bisa bikin jaket juga kalau udah sama-sama dapat tiket. Dan yang terakhir Direktur Eksekutif Foxpol Center Bang Pangi, dan tadi bergabung melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan juga teman-teman mahasiswa dari Tanjung Pura. Terima kasih sudah bergabung dan kita ketemu hari Senin minggu depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi, selamat malam, sampai jumpa.